gimana nih kabarnya adik-adik? Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli loh. Kakak berdoa adik-adik tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan. Benar banget Kak Elsa. Terus kita kan ada selalu ayat hafalan ya. Adik-adik masih ingat kan? Yuk kita ulang lagi bersama-sama ya. Yaitu dalam Matius 25 ayat yang ke-29. Bunyinya 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita muji Tuhan, kita berdiri dengan penuh sukacita. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Adik-adik pasti sudah bersuka cita dan saat ini kita mau siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Yuk adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami sangat bersuka cita hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami menyembah Engkau. Engkau sangat besar buat kami, Engkau sangat mengasihi kami dan kami mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, nasihat-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar berkat-Mu atas kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersuka cita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Selamat hari Minggu adik-adik Rehoboth Kids. Hari ini kakak senang sekali bisa ketemu sama adik-adik. Walaupun secara online ya, tapi nggak apa-apa deh. Kakak percaya hari ini Tuhan Yesus ada di rumahnya adik-adik semua. Oke? Yes, amin. Nah, adik-adik kita hari ini mau belajar firman Tuhan lagi. Yuk siapin hati ya, siapin hati. Jangan lupa siapin Alkitab juga. Karena kita mau belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kan di Alkitab, ya kan? Jangan lupa juga siapin notes. Nah, catatan nih. Supaya adik-adik bisa catat firman Tuhan hari ini. Dan supaya adik-adik nggak lupa sama firman Tuhan. Adik-adik sadar nggak? Kita udah masuk bulan baru loh. Wih, kok cepet sekali ya? Rasanya kakak itu masih ingat kita masih tahun baruan. Baru masuk bulan Januari 2021, tiba-tiba sekarang udah bulan Juli, cepet sekali ya. Habis gini nggak kerasa kita mau masuk bulan baru lagi, Agustus, September, terus tiba-tiba Natal, tahun baru lagi. Tapi kakak percaya adik-adik, walaupun waktunya berjalan cepat, walaupun kita bentar lagi juga mau masuk bulan-bulan terakhir di 2021, bahkan pandemiknya juga mungkin belum selesai-selesai, kakak percaya Tuhan terus menyertai kita semua. Tuhan menyertai kakak, Tuhan juga menyertai adik-adik di rumah, serta keluarganya adik-adik. Amin? Amin. Yes, oke adik-adik. Nah, karena ini bulan baru, kita mau memulai tema yang baru buat Rehoboth Kids di bulan Juli 2021. Judulnya adalah Jagalah Hatimu.
Nah itu judul besarnya ya buat Juli. Tapi hari ini kita mau belajar tentang hati yang dikuduskan. Hati yang dikuduskan, hati yang dibersihkan, hati yang dimurnikan. Itu loh yang kita akan pelajari hari ini ya. Kita perhatikan, kita lihat Tuhan itu ngomong apa ya tentang hati yang dikuduskan. Adik-adik buka Alkitab yuk di Yohanes 3. Yohanes pasal yang ketiga. Siapa yang tahu Yohanes itu di Alkitab yang mana? Di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru, betul. Oke, Yohanes 3. Tapi nanti kita akan ke situ, kita nggak akan baca semuanya ya. Kakak mau cerita dulu. Di sini kakak punya ilustrasi, kakak punya 2 kertas. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Ini kertasnya ada coret-coretannya. Nih, kakak lebih dekat lagi supaya kelihatan. Ada coret-coretannya. Di sini tintanya ada warna biru, ada warna pink, ungu, apalagi merah, hitam. Wah, kotor. Pokoknya ini sangat kotor. Dan satu lagi, kakak punya 1 kertas yang masih bersih. Nah, ini putih, bersih. Bersih semuanya. Belum ada coretan, belum ada lekukan lipatan kertas gitu. Pokoknya ini semuanya bersih. Tapi yang ini kotor. Ini bersih. Ini kotor. Nah, adik-adik, ini itu gambaran dari hati kita, adik-adik. Hati kita waktu Allah baru menciptakan manusia, itu hatinya bersih sekali seperti ini. Tidak ada kotoran, semuanya masih murni, masih bersih di hadapannya Tuhan. Terus tiba-tiba, adik-adik pasti tahu kan ceritanya kan, tiba-tiba ada iblis yang menyamar jadi ular. Terus ularnya ini mulai goda-goda Tante Hawa dan Om Adam. Waduh, digoda dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Akhirnya jadi gini deh hatinya, jadi kotor kayak gini. Sudah dikotorin dengan dosa bohong, dikotorin dengan dosa memfitnah, mungkin mereka mencontek juga, mungkin mereka bentak-bentak, ngomong kotor, perbuatan yang kotor deh jadinya hatinya. Hatinya jadi nggak murni lagi, hatinya jadi nggak bersih lagi. Lalu pada suatu hari, Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, siapa namanya? Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia, lahir, terus mati buat kita dan bangkit buat kita. Sehingga hati kita yang kotor seperti ini hatinya kakak dulu, ini hatinya adik-adik yang dulu, tiba-tiba karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, hati kita jadi bersih seperti ini. Jadi kayak kertas yang baru, kertas yang bersih, kertas yang murni. Ini bisa adik-adik buat gambar yang lebih bagus, bisa adik-adik buat tulisan yang lebih bagus, tulis cerita di sini, gambar papa mama di sini, jadi lebih bagus. Tapi kalau ini, wah ini nggak bisa diapa-apain ini, harus dibuang, ya kan? Karena sudah kotor nggak bisa diapa-apain. Adik-adik, itu gambaran dari hati kita sebelum kenal Tuhan Yesus dan setelah kenal Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, hati kita jadi bersih lagi. Tapi kalau kita belum kenal Tuhan Yesus, hati kita masih tetap kotor. Masih suka ngomong kotor, masih suka ngomong yang nggak jelas, yang nggak baik, masih suka bohong sama orang tua, dan lain-lain. Nah, jadi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang hati yang dikuduskan, ya, hati yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang yuk kita buka di Yohanes 3. Yohanes 3 itu ada ceritanya tentang Tuhan Yesus, percakapannya Tuhan Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Adik-adik, selama di dunia Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat yang besar, yang banyak sekali buat orang-orang yang ketemu sama Tuhan Yesus. Apa aja? Coba adik-adik pikir lagi, adik-adik review lagi apa yang sudah adik-adik pernah pelajari atau dengar tentang Tuhan Yesus di Alkitab. Apa? Coba, 1. Iya, betul, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Yang lain lagi. Mujizat pertamanya Tuhan Yesus, ada juga di Yohanes itu adik-adik. Mujizat pertamanya Tuhan Yesus mengubah air jadi
anggur. Wih, keren ya. Apalagi? Kalau kakak itu suka sama ceritanya Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Wih, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Gak ada loh yang bisa kayak gitu selain Tuhan Yesus. Keren ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan banyak sekali firman Tuhan dan juga mengadakan mujizat. Jadi Tuhan Yesus itu disukailah sama banyak orang. Mungkin kalau hari ini Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus punya Instagram, wah followersnya pasti banyak gitu. Pasti like-nya banyak. Subscriber di YouTube-nya Tuhan Yesus, wih bertriliun-triliun mungkin. Karena Tuhan Yesus itu baik sekali. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Tetapi adik-adik, walaupun Tuhan Yesus yang baik seperti itu, yang lemah lembut seperti itu, Tuhan Yesus masih punya haters loh. Tahu nggak haters itu apa? Orang-orang yang nggak suka itu loh, yang nyinyir, yang suka ngomongin dari belakang, itu namanya haters. Nah, Tuhan Yesus juga punya haters. Siapa hatersnya? Ahli Taurat, orang Farisi, ya kan? Adik-adik, kalau adik-adik belum tahu siapa sih ahli Taurat, orang Farisi, jadi mereka itu adalah orang-orang yang pinter. Mereka pinter sekali. Bahkan ya adik-adik ya, ini pintarnya dalam arti mereka itu pintar dalam firman Tuhan. Jadi mereka itu suka baca Alkitab, mereka rajin baca Alkitab. Dan adik-adik ya, fun fact, fakta yang menarik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka itu bisa hafal satu Alkitab. Wih. Jadi kalau hari ini kita punya Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mereka bisa hafal. Wih. Kita hafal satu ayat aja masih susah ya kak ya. Tapi mereka bisa satu Alkitab dibaca, dihafal juga. Kita jangan mau kalah, oke? Kita harus bisa. Nah, walaupun mereka itu pinter Alkitab, mereka tahu firman Tuhan, tapi sayang sekali mereka tidak menghidupi firman Tuhan. Jadi mereka tahu itu di Alkitab dikatakan kamu jangan membunuh gitu ya. Tapi kenyataannya mereka tetap membunuh. Mereka tahu tapi nggak mempraktekkan, dan kakak berdoa supaya itu tidak terjadi di kehidupannya Rehoboth Kids ya. Anak-anak Rehoboth Kids, adik-adik Rehoboth Kids harus tahu, harus mengerti, dan juga harus mempraktekkan firman Tuhan. Oke, sip, mantap. Nah, balik lagi ke ceritanya tadi ya. Nah, jadi Tuhan Yesus punya haters, punya orang-orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus karena mereka merasa, waduh, Tuhan Yesus ini bahaya, followersnya banyak, aku iri, aku nggak boleh kalah, aku harus punya followers yang banyak juga, aku harus punya subscriber yang banyak juga. Tuhan Yesus punya banyak subscriber dan orang Farisi iri sama mereka. Nah, adik-adik, mereka berusaha untuk menyingkirkan Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, tapi coba tebak, ternyata nggak semua itu orang Farisi jahat loh. Ada satu ahli Taurat atau orang Farisi yang pingin juga belajar firman Tuhan sama Tuhan Yesus. Namanya Nikodemus. Nah, Nikodemus dengan Tuhan Yesus mulai bercakap-cakap, mulai ngomong-ngomong di Yohanes 3 ini. Karena Nikodemus ini takut sama orang Farisi yang lain, coba adik-adik baca ya di Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Kita buka aja yuk. Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Nah, ini karena Nikodemus itu saking takutnya sama orang-orang Farisi yang lain, takut ketahuan kalau dia itu belajar sama Tuhan Yesus. Ini, coba lihat di Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Ada orang Farisi yang namanya Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, perhatikan nih ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, Rabi itu artinya guru ya adik-adik. Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam
kerajaan Allah. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Amin. Oke, nah Dedek. Jadi Nikodemus takut sama orang-orang Farisi yang lain. Dia takut ketahuan karena dia diam-diam pergi ke Tuhan Yesus. Waktu malam, waktu semuanya udah tidur, Nikodemus datang. Tok 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 tok. Permisi Tuhan Yesus. Permisi. Tuhan Yesus, aku mau belajar Alkitab dong. Aku mau belajar firman Tuhan dong. Nah, baru Tuhan Yesus bilang, kalau nggak ada satu orang pun yang bisa masuk kerajaan Allah kalau mereka tidak dilahir barukan lagi. Terus Nikodemus tanya, loh kita kan sudah tua, aku sudah besar, badanku udah besar, tanganku sudah panjang, aku udah tinggi, masa harus masuk rahim ibu lagi? Masa harus masuk perutnya tuh ibu lagi? Enggak dong. Tuhan Yesus bilang, bukan gitu. Tuhan Yesus jawab dengan lemah lembut. Tuhan Yesus gak bilang, kamu gimana sih? Enggak, tapi Tuhan Yesus jawab dengan lemah lembut, dengan penuh pengertian. Tuhan Yesus bilang kalau misalnya kita belum dibaptis secara air maupun juga secara roh, yaitu terima Roh Kudus, nanti kita belum bisa masuk kerajaan surga. Maka dari itu adik-adik, Tuhan Yesus jelaskan, kalau kita terima Tuhan Yesus, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sahabat kita, Raja kita, dosa kita dihapuskan. Kita jadi baru lagi. Nah, itu namanya kita dilahir barukan. Kita dilahir barukan lagi oleh Tuhan Yesus karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang kita buka Alkitab lagi yuk. Di Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Nah, Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Kakak bacain buat adik-adik semua, buat kita semua, oke? Di sini dituliskan adik-adik supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Berarti adik-adik, pikirannya kakak, pikirannya adik-adik, sikapnya kakak, sikapnya adik-adik harus baru. Artinya kita harus jadi seperti yang Tuhan mau atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, coba adik-adik ingat dulu waktu adik-adik baru lahir, kakak baru lahir, atau kakak punya adik, punya 2 adik, yang cowok sama yang cewek. Kalau kakak lihat mereka waktu baru lahir, kakak percaya mereka nggak mungkin waktu lahir mereka langsung bilang halo gitu, atau tiba-tiba bilang hai. Nggak dong, pasti mereka nangis dulu, nangis masih ada darahnya dan sebagainya. Kakak juga gitu, dan kakak percaya adik-adik juga gitu. Baru lahir, terus nggak langsung ngomong, nggak langsung jalan, tapi baru nangis, baru bisa nangis. Kalau lapar nangis, kalau bosen nangis, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Anak yang baru lahir, mereka nggak bisa langsung jalan, tapi harus belajar dulu. Pertama belajar nangis, terus belajar apalagi ngomong, baba atau apa gitu. Terus pelan-pelan mulai diajarin jalan sama papanya, jalan sama mamanya, terus mulai belajar lari. Terus apalagi? Nanti belajar jongkok. Nanti sebelumnya belajar tengkurap dulu. Waktu masih bayi belajar tengkurap dulu ya kan? Nah, harus belajar, pelan-pelan belajar. Itu kalau kehidupan secara fisik. Nah, tapi adik-adik, secara rohani kita juga loh seperti yang bayi yang baru lahir itu, pelan-pelan kita belajar lagi. Mungkin kita awalnya masih bingung kayak Tuhan Yesus ini siapa, terus tiba-tiba kita bisa belajar, terus kita kenal, Tuhan Yesus itu juru selamat. Terus akhirnya gaya hidup kita berubah, sikap kita berubah juga. Nah, kalau dulu masih bayi, waktu masih bayi juga ya kan, kita makannya dari apa dulu? Dari susu dulu, terus tiba-tiba nanti kita makan bubur, terus coba lagi makanan yang lebih berat, kita beralih ke nasi dan sebagainya. Sama adik-adik, kehidupan rohani kita itu juga beralih loh. Jadi kita juga bertumbuh loh, dari yang masih susu, terus makan bubur, terus makan nasi, terus makan yang lain lagi.
Jadi adik-adik, kehidupan Kristen itu bertumbuh seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita bertumbuh dari bayi sampai nanti besar. Dari yang masih kecil terus nanti jadi besar. Kita perlu makanan rohani. Kita juga perlu makanan yang secara jasmani. Jadi adik-adik, pesan kakak hari-hari ini makan yang banyak, makan yang cukup, makan buah-buahan, makan sayur ya, supaya gizinya juga baik, supaya kita tetap sehat. Makanan rohani juga loh, kita juga tetap butuh yang namanya iman, butuh pengharapan. Gimana sih makanan-makanan rohani? Baca Alkitab ya. Siapa yang di sini suka baca Alkitab? Kakak suka baca Alkitab. Setiap hari kakak baca Alkitab beberapa pasal. Ya, pokoknya setiap hari kakak harus baca Alkitab. Di sini adik-adik baca Alkitab enggak? Atau bolong-bolong? Waduh, jangan sampai ya adik-adik ya. Kita harus rajin baca Alkitab, rajin ibadah juga. Oke? Rajin ke gereja, rajin ibadah online. Nah, balik lagi ke ceritanya. Wah, panjang ya ceritanya ya. Tapi enggak apa-apa. Asik ini ceritanya. Terus setelah ketemu sama Tuhan Yesus, Nikodemus berubah. Yang awalnya dari hatersnya Tuhan, terus sekarang dia jadi orang yang cinta sama Tuhan. Adik-adik, kenapa sih kita ini harus jadi ciptaan yang baru? Emang ciptaan baru itu penting tak? Apakah adik-adik itu kurang sempurna di mata Tuhan sampai kita harus jadi ciptaan baru, sampai harus lahir baru? Nah, adik-adik, kakak punya satu video. Kita lihat sama-sama yuk. Oke, ini video. Nah, adik-adik Rehoboth Kids, seperti bapak yang tadi yang membuat biola dengan bagus, dengan indah, dengan sebaik mungkin, Tuhan itu juga menciptakan kakak sama adik-adik Rehoboth Kids sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi setelah diciptakan dengan sempurna, terus manusia jatuh ke dalam dosa, ya manusia tidak sempurna lagi. Jadi seperti biola yang rusak tadi adik-adik, yang dibanting, bodinya udah rusak, retak, terus senarnya juga udah putus. Wah, sudah tidak sempurna lagi. Manusia jatuh dalam dosa dan manusia sudah nggak bisa masuk surga lagi karena dosa-dosa itu. Apa ya contohnya dosa? Mencontek, ya kan? Adik-adik nggak boleh mencontek ya. Walaupun sekolahnya online harus tetap jujur. Apalagi bentak orang tua, ngomong kotor, ngomong yang enggak, apalagi pokoknya melakukan hal-hal yang enggak menyenangkan hati Tuhan, males ke gereja, males ibadah, males dengerin firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Jangan sampai gitu ya adik-adik ya, karena itu semua adalah dosa di hadapan Tuhan dan Tuhan enggak suka dengan dosa-dosa itu. Karena itu kita harus berubah jadi ciptaan baru. Seperti biola tadi yang diperbaiki oleh pembuatnya. Manusia hanya dapat dijadikan sempurna kembali supaya kita bisa jadi bersih lagi, hati kita dikuduskan lagi, kehidupan kita jadi bersih lagi. Hanya bisa dijadikan itu lagi oleh Tuhan Yesus. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, sekarang kita jadi ciptaan baru. Gimana ya caranya kita bisa bersih dari dosa? Satu-satunya jalan supaya kita jadi ciptaan baru adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Nikodemus tadi adik-adik, orang Farisi loh padahal, hatersnya Tuhan Yesus loh padahal, tapi ketika dia percaya sama Tuhan Yesus, kehidupannya dibersihkan sama Tuhan, dikuduskan sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kita sudah belajar nih, kita harus jadi ciptaan yang baru. Artinya kita harus dihapuskan dosanya dan hati kita kembali jadi bersih lagi, jadi sempurna lagi seperti waktu Allah menciptakan manusia untuk pertama kalinya. Dan yang kedua, kita belajar juga adik-adik, kita bisa loh jadi ciptaan baru hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Syaratnya cuma satu, kalau kita mau dilahir barukan, kalau kita mau jadi ciptaan yang baru, yaitu harus percaya sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita belajar juga setelah jadi ciptaan baru, kita harus berubah dari gaya hidup yang lama jadi yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang dulunya suka bohong, sekarang harus jujur.
Yang dulunya ngomongnya kasar, sekarang harus ngomongnya lemah lembut. Oke? Siap, Rehoboth Kids pasti bisa dilahirbarukan. Pasti bisa punya kehidupan yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin, adik-adik. Oke, nah sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kakak mau kasih challenge, yaitu menghafalkan firman Tuhan. Ini challenge juga nih buat kakak, supaya kakak juga nggak mau kalah sama orang-orang Farisi yang bisa hafal satu Alkitab. Sekarang kita orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus harus juga bisa menghafal ayat firman Tuhan. Oke, nah ayat firman Tuhan hari ini atau ayat hafalannya itu di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tapi kita ambil yang C aja, bagian yang paling terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 7C. Oke, di sini dituliskan adik-adik. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Pendek kan ya? Bisa nih kita hafalin yuk. Kita hafalin bareng-bareng. Kakak juga mau hafalin. Oke, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sekali lagi deh, supaya tambah hafal, tambah mengerti. 1, 2, 3. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yang percaya firman Tuhan bilang dengan keras, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik Rehoboth Kids, hari ini kita udah belajar ya, hati yang dikuduskan. Kita berdoa buat firman Tuhan yuk. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, arahkan hati ke Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah izinkan kami buat ibadah lagi Tuhan. Walaupun secara online kami nggak ketemu dengan teman-teman yang lain, nggak ketemu dengan kakak-kakak rohani kami atau guru-guru sekolah minggu, tapi kami percaya Tuhan Yesus juga hadir dimanapun kami berada. Kami hari ini belajar Tuhan tentang hati yang dikuduskan, dan hari ini kami Rehoboth Kids, kami semua anak-anak Rehoboth Kids, kami mau belajar supaya hati kami dikuduskan oleh Tuhan. Kami mau percaya sama Tuhan Yesus karena kami tahu kalau percaya sama Tuhan Yesus, hati kami akan dikuduskan dan kami akan dilahirbarukan lagi Tuhan. Kami akan jadi ciptaan yang baru, yang punya hati yang bersih, lebih berkenan sama Tuhan, lebih kudus lagi di hadapan Tuhan. Amin, amin. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini dan hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak Rehoboth Kids, biar Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan hatinya, Tuhan bantu mereka supaya mereka punya gaya hidup yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkati juga orang tua, adik-adik Tuhan, dalam nama Yesus, jagai mereka, berikan kesehatan, keamanan, sukacita, ketenangan, damai sejahtera buat mereka semua. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa dan sangat-sangat mengucap syukur buat firman Tuhan. Adik-adik yang sudah diberkati sama firman Tuhan dan siap punya gaya hidup yang lebih baik lagi. Siap dikuduskan sama Tuhan Yesus. Katakan dengan keras, 1, 2, 3. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik Tuhan Yesus memberkati ya. Dan sampai ketemu minggu depan dengan semangat lagi, dengan sukacita lagi buat ibadah. Tuhan Yesus memberkati.